Surga merupakan tempat di akhirat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran sebagai tempat yang luar biasa indah. Setiap makhluk yang beriman kepada Allah pasti berharap untuk meninggalnya ketika mereka sampai pada kehidupan abadi di akhirat kelak. Melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran, Allah telah menjanjikan kenikmatan tiada taraf dan tak bisa terjangkau oleh bayangan manusia. Namun untuk menggapai surga itu, ada harga yang harus kita bayar yaitu ibadah dan amal kebajikan. Namun, ada orang-orang yang jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa. Siapa sajakah golongan yang dimaksud tersebut? Golongan pertama yang tidak akan mencium bau surga adalah orang yang sombong. Orang yang sombong, ia tidak bisa masuk surga, juga tidak bisa mencium bau surga. Bahkan, sekalipun kesombongannya sangat kecil, sebesar biji zarah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia, dan ketika ia meninggal di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong, akan halal baginya mencium bau surga atau melihatnya. Lalu seorang laki-laki dari suku Quraisy yang bernama Abu Raihanah berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan dan menggemarinya hingga pada gantungan cemetiku dan juga pada tali sandalku." Rasulullah bersabda, "Itu tidaklah termasuk kesombongan, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya." Orang yang tidak bisa mencium bau surga yang kedua adalah orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat. Menuntut ilmu akhirat ini dalam salah satu hadits juga disebut fisabilillah. Namun, jika ilmu akhirat dicari dengan tujuan duniawi, maka orang tersebut terancam tidak bisa mencium bau surga. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad, Rasulullah bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga." Golongan ketiga menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Nasab merupakan salah satu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya, ia juga mendapat ancaman tidak bisa mencium bau surga. Karenanya Islam melarang umatnya menisbatkan nama kepada orang lain yang bukan orang tua kandung, termasuk tidak boleh menisbatkan nama pada orang tua angkat sekalipun. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surga." Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun, atau 70 tahun perjalanan. Golongan keempat adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman sekarang banyaknya pakaian yang digunakan namun bagi Ailma dianggap telanjang, dengan dalih modis dan perkembangan zaman. Mengenai golongan ini, dalam hadits riwayat Muslim Rasulullah bersabda, "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan, rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Golongan yang tidak akan mencium bau surga kelima adalah orang yang menyemir rambutnya, khususnya dengan warna hitam. Hal ini sepele namun bisa menghalangi kita mencium aroma surga. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Yang keenam adalah wanita yang minta cerai tanpa alasan. Dalam Islam, perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah. Boleh dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar. Namun jika ada wanita yang minta cerai tanpa suatu alasan, maka ancamannya adalah tidak bisa mencium bau surga. Rasulullah bersabda, "Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan maka bau surga haram baginya." Golongan yang tidak mencium bau surga yang terakhir adalah orang yang membunuh kafir muahad. Islam sangat menjunjung kesetiaan dan perdamaian. Islam melindungi hak-hak manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah Islam atau disebut juga dengan kafir muahad. Jika seorang muslim membunuh kafir muahad, ia terancam tidak bisa mencium bau surga. Mengenai hal ini dengan tegas Rasulullah bersabda, "Barang siapa membunuh orang kafir muahad, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga." Sahabat pelita, itulah 7 golongan manusia yang tidak akan mencium bau surga yang dikutip berdasarkan hadits Rasulullah.